بعد أعوذ بالله من الشيطان وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk belajar, yaitu mempelajari agama Islam, yaitu agama yang kita anut dan menjadi agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi di atas muka bumi ini. Agama yang dianut oleh seluruh para nabi, yaitu semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya para nabi beragama Islam dan seluruh para nabi itu adalah minal muslimin, yaitu termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita setiap hari Kamis malam ba'da Isya, yaitu tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita telah memasuki yaitu pembahasan tafsir Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang tafsir kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang mana itu adalah satu ayat yang berdiri sendiri, yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada setiap awal surat. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, walaupun memang ada khilaf yang cukup panjang dari kalangan para ulama. Adapun yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka konsekuensinya solat seseorang tidak sah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka mereka tetap beranggapan mewajibkan membaca surah Al-Fatihah, walaupun nanti perbedaannya ketika lupa di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Adapun yang menganggap itu bagian dari surah Al-Fatihah, lupa tidak lupa, maka salatnya tidak sah, ya, tidak sah. Adapun yang beranggapan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ketika dia lupa, maka dia bisa mengganti dengan sujud sahwi, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Akan tapi semuanya sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, ya. Adapun pendapat yang kuat kemarin telah kita rajihkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, sehingga ketika kita membaca cukup disirkan, cukup dibaca dengan pelan, ya, karena ini memang yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salat di belakang
Nabi SAW, kemudian kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka membuka salatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ketika salat jahriyah, salat yang bacaannya dikeraskan, mereka Nabi dan 3 sahabatnya ini itu memulai bacaan salat yang jahriyah itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillahirrahmanirrahimnya la yadhkurun, ya, tidak disebutkan. Bahkan dalam riwayat la yajharun, ya, dalam riwayat lain yusirrun, ya. Artinya tetap dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya tersebut, akan tapi tidak dikeraskan sebagaimana kalimat setelahnya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Maka inilah yang kuat dari 2 pendapat insyaallah taala. Akan tapi sekali lagi ini khilaf yang panjang dan sama-sama kuat, ya, yang belum ada keputusan yang mengakibatkan khilaf ini terangkat. Artinya khilaf ini akan terus ada, ya, khilaf ini akan terus berjalan. Maka ini khilaf yang boleh untuk kita toleransi, karena ini khilaf yang sifatnya furu'iyah, ya, yang sifatnya furu'iyah, artinya bukan masalah prinsip di dalam kita beragama, ya. Artinya boleh kita menguatkan yang mengeraskan bacaan bismillah karena menganggap bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dalam Al-Quran ataupun tidak, walaupun secara dalil-dalil yang kita paparkan kemarin bahwasanya yang lebih kuat adalah tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita masuk pada tafsir yang pertama dari surah Al-Fatihah, ayat yang pertama, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah, maka alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini biasa terjemahan yang kita terjemahkan, yang kita baca di terjemahan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Al kamalu dzat wal wasfi wal fi'li fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Alhamdu, kalimat alhamdu dalam ayat pertama itu merupakan wasful mahmud, yaitu sifat zat yang dipuji dengan kesempurnaan pujian yang ada, kemudian ma'al mahabbah, disertai dengan kecintaan. Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu berarti kita sedang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat terpuji yang sempurna, dan pujian yang kita utarakan tersebut itu disertai dengan al-mahabbah, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zim, dan juga pengagungan. Kenapa? Karena al-kamalu dzati, karena kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dalam pujian tersebut adalah kesempurnaan zatnya Allah sempurna, wal wasfi, dan sifatnya Allah itu sempurna, wal fi'li, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga sempurna. Jadi dari segala sisi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah pujian yang sempurna disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa kamilun fi dzatihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu sempurna zatnya, sifatnya, kemudian perbuatannya. Wala budda min qaydin wa huwal mahabbah wa ta'zim, dan
di dalam pujian tersebut harus diikat, yaitu dengan adanya rasa dari orang yang memuji itu dengan perasaan al-mahabbah, kecintaan, wa ta'zim, dan pengagungan. Ya, ini harus ada ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Itu berarti kita harus benar-benar menghadirkan rasa cinta kepada Allah dan pengagungan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala sisi, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Maka sudah pantas dan sangat pantas dan seharusnya ketika kita memuji Allah, kita hadirkan rasa cinta tersebut dan pengagungan kepadanya. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama, li'anna mujarrada wasfihi bil kamali biduni mahabbatin wala ta'zimin la yusamma hamdan wa innama yusamma madhan. Berkata para ulama, dikarenakan mujarrada wasfihi, yaitu hanya dengan mensifati Allah dengan kesempurnaan saja, ya, tanpa kita cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dinamakan hamdan. Itu namanya bukan alhamd, ya. Artinya bukan pujian yang sesungguhnya. Tapi itu dinamakan madhan. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat hamdan dengan madhan itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia sama, pujian semuanya artinya. Pujian. Ya. Hamidtu, ya, aku memuji. Madahtu, aku juga memuji. Artinya seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab perbedaan hamdan dengan madhan, pujian yang dengan diungkapkan dengan kalimat hamidtu, alhamdu, ini berbeda dengan kalimat al-madhu, ya, walaupun secara bahasa Indonesia itu sama. Tapi kalau digali secara bahasa Arab itu berbeda. Alhamdu itu seorang memuji dengan perasaan cinta, dengan pengagungan. Ini namanya alhamdu. Makanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian seperti ini. Dengan mengagungkan, dengan perasaan cinta, itu hanya Allah yang berhak. Makanya kalau seseorang memuji Allah, mengatakan bahwasanya Allah maha sempurna, Allah maha segalanya, maha besar, tapi kok nggak ada rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belumlah itu dikatakan alhamdu. Belumlah itu dikatakan pujian yang sesungguhnya kepada Allah. Itu masih tingkatan al-madhu, ya, yaitu tingkatan pujian tapi tanpa adanya rasa pengagungan dan cinta, ya. Kayak orang basa-basi, ya, kayak orang basa-basi, muji tapi nggak ada perasaan cinta, nggak ada perasaan mengagungkan, itu namanya pujian yang basa-basi dan itu disebut al-madhu. Walihada yaqa'u min insanin la yuhibbul madhu mamduha lakinnahu yuridu an yanala minhu syai'an. Oleh karenanya terkadang manusia itu dia tidak mencintai sosok yang dipuji, akan tapi yang dia inginkan hanyalah untuk mendapatkan sesuatu dari sosok yang dipuji tersebut, ya. Dia nggak cinta sebenarnya, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa pengagungan, tapi dia puji, ya, karena dia menginginkan sesuatu dari orang tersebut, ya. Tajidu ba'du syu'ara yaqifu amamal umara. Engkau mendapatkan sebagian para penyair itu mereka ada di hadapan para pembesar, ada di hadapan para pemimpin. Thumma ya'ti lahum bi'awsafin 'azimatin la mahabbata fihim. Kemudian para pensyair itu mengungkapkan syairnya dengan
sifat-sifat yang agung, sifat-sifat terpuji di depan pemimpin tersebut, padahal pensyair itu tidak mencintai mereka, ya, tidak mencintai mereka, cuma memberikan syair-syair pujian, tapi sebenarnya dalam hatinya nggak ada rasa cinta, ya, kepada pemimpin tersebut. Walakin mahabbata fil mal alladhi yu'tunahu, akan tapi mereka hanya cinta atau menginginkan harta yang akan diberikan oleh para pemimpin tersebut. Kalau pemimpinnya dipuji, seneng, kasih harta, yang seperti itu biasanya. Maka au khaufan minhum, atau karena takut, ya, di depan pemimpin kalau nggak dipuji pemimpinnya bisa jadi dihukum, ya. Kalau pimpinannya misalnya seorang pemimpin yang kejam, diktator, ya, inginnya dipuji, kalau nggak dipuji akan dihukum, ya. Maka orang-orang yang punya syair-syair bagus itu di hadapan para pemimpin biasanya mereka akan bersyair dengan syair-syair yang menyenangkan para pemimpin tersebut, ya. Padahal nggak suka, ya. Padahal tidak cinta dengan pemimpin tersebut, cuman karena dia mengharapkan pujian, harta dari pemimpin tersebut, ataupun mengharapkan, ataupun dia takut karena bisa jadi nanti pemimpin tersebut akan memberikan bahaya pada dirinya, menghukumnya dan lain sebagainya. Makanya dipuji. Walakin, maka hal tersebut tidak dinamakan alhamdu, ya. Akan tapi al-madhu, karena pujian tidak disertai dengan perasaan cinta dan pengagungan. Itu namanya pujian yang basa-basi. Pujian basa-basi. Walakin hamidna li rabbina azza wajal hamda mahabbatin wa ta'dhimin. Akan tapi yang kita lakukan itu adalah kita memuji Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan kecintaan, ya, dengan pujian, kecintaan dan pengagungan. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau selama ini kita kok ketika memuji Allah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kok nggak ada perasaan cinta sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada perasaan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diperbaiki hati kita. Perlu tata kembali ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita tata kembali, kita tengok hati kita, sudahkah ketika kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disertai benar-benar dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat alhamdu, ya. Jangan sampai kita memuji Allah lisan kita tapi hati kita kosong dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memuji makhluk. Jangan sampai kita memuji makhluk dikarenakan mungkin dia karena pejabat, ya. Ya karena pejabat, ya di depan umum kita puji, ya. Dia mungkin seorang tokoh di tengah masyarakat, kita ketemu kita puji, ya. Ini biasanya nggak jujur, ya, pujian-pujian semacam ini, ya. Karena kita memandangnya karena dia sosok pejabat, ya, sosok yang punya kekuasaan. Tapi ketika kekuasaan hilang sudah kita cuek, nggak pernah memuji lagi, ya. Maka ini jangan sampai itu terjadi kepada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar dibangun di atas rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah pantas. Ya, Allah pantas. Allah punya segalanya. Makanya disebutkan di situ alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin, yaitu Rabb semesta alam. Artinya yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Allah itu mendapatkan pujian dengan rasa cinta. Ya, adapun manusia terkadang hanya sekedar lisan saja tanpa kita merasa cinta kepada dia, dikarenakan mungkin kita memujinya karena niat ingin mendapatkan manfaat darinya atau yang lainnya dari tujuan-tujuan duniawi.
Dan itu wajar, manusia nggak punya apa-apa. Ketika dia punya kita puji, tapi kalau nggak punya ya sudah, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha segalanya, ya. Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita. Falidzalika sara la budda minal qaid fil hamdi annahu wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Maka oleh sebab itu jadilah, ya, harus ada qayyidnya dalam kalimat alhamdulillah. Artinya dalam pujian kepada Allah itu harus ada ikatannya, ya, yaitu ikatan apa? Ikatan rasa cinta dan pengagungan tadi. Jadi ketika kita memuji Allah itu harus diikat dengan rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala Al-Mahmud bil Kamal, yaitu zat yang dipuji karena kesempurnaannya, ya. Wa al dan alif lam di dalam fi alhamdu, dalam kalimat alhamdu itu kan ada alif lam, ya. Ini dalam bahasa Arab alif lam itu banyak sekali. Kalau kemarin kita sudah tahu satu makna alif lam. Apa kemarin alif lam? Yang pernah kita pelajari? Lali. Dhisik ra kelingan, saiki lali. Alif lam al-ahdiyah, ya. Alif lam al-ahdiyah. Kalau dulu pernah kita di kajian kita itu kita tahu alif lam al-ahdiyah. Misalnya dalam Al-Qur'an itu hanya disebut kalimat ar-rasulu, ya. Fa'asa fir'auna ar-rasulu, ya. Fa'asa fir'aunu rasulah, ya. Maka Fir'aun memaksiati, mendurhakai ar-rasulah. Di sini Fir'aun mendurhakai ar-rasul. Padahal di sini kenapa kok bisa kita sebutkan bahwasanya kalimat ar-rasul, ya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Musa. Ini kenapa kita bisa ketahui itu maksudnya Musa, padahal kalimat rasul itu banyak, ya. Nabi Nuh rasul, ya, Nabi Ibrahim rasul, Nabi Isa juga rasul, Nabi Muhammad juga rasul. Tapi kenapa di sini ketika ada kalimat Fir'aun mendurhakai ar-rasul, ya, disebut ini adalah Musa, karena itu ada alif lam yang disebut alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang menunjukkan bahwasanya kalimat rasul ini adalah bukan yang lainnya selain Musa. Artinya yang dimaksud rasul ini adalah Musa alaihissalam, bukan Muhammad, ya, bukan Isa, bukan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Maka ini namanya alif lam al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu maksudnya sudah ada dalam pikiran kita, sudah tahu, ya, sudah tahu. Itu alif lam al-ahdiyah, ya. Misalnya di sini ada berapa rojul, ya. Kemudian saya panggil karena saya sebenarnya yang saya maksud Pak Budi misalnya, ya. Tapi karena saya mungkin lupa namanya atau spontan saya panggil ya ayyuhar rajul, ya, wahai laki-laki, tapi yang saya maksud adalah Pak Budi saja, ya. Maka alif lam di situ maksudnya adalah Pak Budi, ya. Paham, ya? Alif lam al-ahdiyah. Kan viral, Pak. Baik. Kemudian ada lagi alif lam di sini al-istighraqiyah dalam kalimat alhamdu. Itu bukan ahdiyah tapi al-istighraqiyah. Artinya apa? Istighraqu jami'il mahamid, mencakup seluruh pujian. Jadi alhamdulillah berarti segala puji. Makanya diartikan segala puji, kan? Segala itu maknanya istighraq, ya, mencakup seluruhnya. Pujian apapun yang namanya itu pujian, itu pokoknya
berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun pujian. Ya. Makanya dinamakan al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah artinya mencakup seluruh pujian. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi. Al-lam lil ikhtisas, ya. Lam li, ya. Itu kan asalnya maknanya ilahun, ya, kemudian ditambahi lam, ya, kemudian jadi lillahi. Itu seperti itu. Maka li atau lam di situ lil ikhtisas, untuk menunjukkan kekhususan bahwasanya segala puji, ya, jenis pujian apapun itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selainnya. Ya. Wal istihqaq, dan itu juga bermakna al istihqaq, yaitu bahwasanya yang berhak mendapatkan segala pujian tersebut itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang disertai kecintaan dan pengagungan itu khusus untuk Allah, dan itu berhak hanya yang menyandangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ketika kita sudah tahu tafsirnya, Masya Allah, kita tidak hanya nantinya sekedar mengucapkan alhamdulillah, 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 tidak seperti itu. Tapi karena kita sudah tahu, kita sudah menanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwasanya ketika kita ucapkan itu benar-benar atas dasar cinta kita dan pengagungan kita kepada Allah, dan kita meyakini bahwasanya pujian yang kita ucapkan tersebut itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian kita. Ya. Ini ada pelajaran tauhid di sini. Ya. Wallahu, dan kalimat Allah ismu Rabbina azza wajal, ini adalah nama Tuhan kita, Rabb kita, ya, azza wajal. La yusamma bihi ghairuhu, yang tidak dinamai dengan lafzul jalalah Allah tersebut selainnya. Jadi enggak ada nama yang lain yang menyandang dengan nama Allah itu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah al-ma'luh, ada yang diibadahi, ay al-ma'bud, yaitu yang diibadahi, yang disembah, ya. Hubban wa ta'dhiman, dengan rasa cinta dan pengagungan, itu makna Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, Rabbil alamin. Ar-Rabb wa man istama'a fihi thalathatu awsafin. Kalimat Ar-Rabb, ya, itu adalah zat yang terkumpul padanya tiga sifat. Yang pertama al-khalqu, ya, yang pertama adalah penciptaan. Artinya disebut Ar-Rabb itu karena dia mampu mencipta, ya, karena dia mampu mencipta. Wal milku, ya, dan kepemilikan, artinya karena dia memiliki dengan kepemilikan yang hakiki, bukan majas, ya. Kalau manusia kepemilikannya kan majas, nisbi saja, ya, bukan hakiki. Kepemilikan hakiki itu kalau dia berbuat sesuatu dengan apa yang dia miliki, nggak ada yang bisa mencegah. Allah ini punya alam semesta. Allah memiliki gunung-gunung, ya, memiliki bumi. Allah jadikan gempa, gunung itu jadikan meletus, nggak ada yang bisa cegah. Meletus ya meletus. Perintah Allah meletus meletus. Perintah Allah bumi gempa gempa, longsor longsor. Ya. Allah perintahkan langit nanti pada suatu hari untuk runtuh runtuh.
namanya milik Allah. Ya, fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang Dia inginkan. Gak ada yang sama sekali yang bisa mencegah. Adapun manusia, makhluk, maka kepemilikannya nisbi. Dia terkadang memiliki sesuatu tapi nggak bisa berbuat banyak terhadap kepemilikannya. Contoh, misalnya jenengan gadah arto 100 juta, jenengan ngobong terus jenengan viral ke, dite jenengan dewe niku, kira-kira cekel polisi ora? Penjara. Mbok jenengan nameh alasan iki duitku dhewe lho Pak. Wah kowe sakeh dite 100 juta iki tak obongi pisan. Rugi-rugi aku dhewe kok apa? Tetap dicekel. Serah urus. Ya. Ini menunjukkan kepemilikan kita itu kepemilikan nisbi. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan yang hakiki. Ya. Maka harus ada sifat ini, Ar-Rabb itu. Mencipta, ya, memiliki, ya, termasuk mencipta tadi juga seperti itu. Walaupun manusia ada sifat mencipta juga, tapi penciptaan artinya ketika manusia menciptakan sesuatu itu hanya nisbi saja. Artinya semuanya sudah ada sebenarnya, bahan-bahannya itu ada. Manusia mau buat pesawat, pertama kali yang membuat pesawat misalnya, tetap bahan-bahannya itu sudah ada sebenarnya, ada di alam semesta. Dan itu siapa yang memiliki bahan-bahannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mungkin manusia bikin sendiri tembaganya, besinya, nggak mungkin. Itu sudah ada semuanya, tinggal ngolah saja ibaratnya manusia itu. Tapi walaupun demikian, manusia tetap ketika membuat mobil pertama kali, pesawat pertama kali dikatakan pencipta. Ya, tapi pencipta secara nisbi, ya. Bukan secara hakiki. Kalau Allah hakiki, Allah itu menciptakan pada sesuatu yang belum ada sama sekali. Makanya Allah disebutkan dalam ayat Al-Quran, Badi'us samawati wal ardh. Allah itu badi, ya, membuat bid'ah, ya, menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya apa? Sesuatu yang memang benar-benar sebelumnya belum ada. Ya, langit dan bumi itu sebelumnya belum ada. Alam semesta itu belum ada, kemudian Allah adakan. Manusia juga seperti itu, belum ada, kemudian Allah adakan. Itu namanya benar-benar pencipta, itu seperti itu. Ya. Tapi kalau sekarang orang bikin robot, bikin lah itu bahan-bahannya sudah ada semuanya, tinggal ngelola saja. Semuanya sudah disediakan. Ya. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki dalam zat yang memiliki nama Ar-Rabb yaitu at-tadbir, pengaturan, mencipta, memiliki dan mengatur. Ya, benar-benar hakiki pengaturannya. Ya, tidak ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mau mengatur ini harus seperti ini harus seperti ini, bentuknya harus seperti ini, sudah nggak ada yang bisa. Ya. Harus diatur sedemikian, nggak ada yang bisa. Ya. Maka ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Fa huwal khaliq, maka Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, yaitu yang maha mencipta, al-malik, dan maha memiliki, likulli syai'in, bagi segala sesuatu, al-mudabbir li jami'il umur, yang maha mengatur seluruh urusan, wal alamin, dan kalimat al-alamin, qala al-ulama, berkata para ulama, kullu ma siwallahi fahuwa minal alam, setiap segala sesuatu selain Allah maka itu disebut alam. Ya, disebut alam. Berarti kalau Rabbul Alamin, ya, Rabbnya seluruh alam, berarti segala sesuatu.
itu yang memiliki Allah, yang menciptakan Allah, yang mengatur juga Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu. Pokoknya selain Allah itu namanya alam. Ya, termasuk diri kita berarti. Ya, termasuk diri kita. Semuanya. Enggak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain Allah itu disebut dengan alam. Wasafu bidzalika li'annahum alamun aw wusifu bidzalika li'annahum alamun ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Kenapa selain Allah itu disebut atau disifati dengan kalimat alam? Karena mereka semuanya itu tanda bagi adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam itu kan tanda, ya. Maknanya adalah tanda. Maka disifati dengan selain Allah itu adalah sebagai alam karena itu merupakan tanda akan adanya yang menciptakan, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu 'alal khaliq. Maka pada setiap sesuatu dari makhluk-makhluk itu adalah tanda yang menunjukkan pada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ala qudratihi, menunjukkan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, wa hikmatihi, dan hikmahnya yang terkandung dalam penciptaan tersebut, wa rahmatihi, dan itu juga menjadi tanda atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, wa izzatihi, dan juga kemuliaannya, wa ghairi dzalik min ma'ani rububiyatihi, dan yang lainnya daripada itu dari makna-makna rububiyah yang menunjukkan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Baik. Kemudian al-fawaid, faedah dari ayat yang pertama tadi. Yang pertama, min fawaidil ayah, di antara faedah-faedah ayat tadi, yaitu ayat alhamdulillahirabbil alamin, itsbatul hamdil kamili lillahi azza wajal, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah azza wajal. Wa dzalika min al, dan itu ditunjukkan dalam kalimat alhamdu, yaitu alif lam tadi, al fi qaulihi ta'ala alhamdu, yaitu dalam firman Allah alhamdu. Li'annaha dalatun 'alal istighraq, karena alif lam dalam kalimat alhamdu itu menunjukkan cakupan seluruhnya, yaitu seluruh pujian, ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annallaha ta'ala mustahiqun mukhtassun bilhamdil kamili min jami'il wujuh. Bahwasanya Allah Ta'ala mustahiqun, berhak, mukhtassun, dan khusus dengan pujian tersebut, yaitu pujian yang sempurna tersebut. Jadi pujian yang sempurna tersebut itu khusus untuk Allah, dan itu hanya berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala min jami'il wujuh, dari segala sisinya, ya. Wa lihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yusirruhu aw ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa idza asabahu khilafu dzalik qala alhamdulillahi ala kulli hal. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan Hakim dan yang lainnya. Hadis sahih. Oleh karenanya Nabi SAW apabila tertimpa sesuatu yang menyenangkannya, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan beliau, menggembirakan beliau, keinginannya sesuai dengan apa yang diharapkannya misalnya terwujud, ya, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan.
Ini yang diucapkan beliau alaihi salatu wassalam. Kalau beliau gembira, senang, ya, sesuatu terjadi sesuai dengan keinginannya, maka beliau puji Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Akan tapi apabila beliau ditimpa dengan sesuatu yang sebaliknya, yang tidak menyenangkan, kejadian tidak sesuai dengan keinginan, ya, maka beliau tetap memuji Allah SWT, tapi dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, ya, atas setiap keadaan. Artinya keadaan apapun tetap pujian itu milik Allah SWT. Tetap Allah berhak untuk dipuji, karena walaupun terkadang seseorang itu mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya, itu hikmahnya tetap baik di sisi Allah SWT. Cuman terkadang kita belum merasakan hikmahnya saat itu. Kita baru merasakan takdir yang pahitnya dulu yang kita rasakan, ya. Kita mungkin ditimpa sakit, ya. Saat itu kita nggak enak. Saat itu kita nggak enak. Tapi terkadang setelah beberapa hari kita baru sadar hikmah dari sakit tersebut, ya. Kita jadi mau ke masjid, mau menghadiri pengajian, ya. Pas sakit delek-delek iki rasane masya Allah, ameh mati iki kelingan mati wedi, ya. Aku rung sholat, aku rung iso sholat sing bener, urung pernah teko ning kajian, ya, urung pernah iso ibadah sing apik, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, wedi, ya. Setelah itu sembuh, Allah beri hidayah taufik, mau menjalankan perintah agama, mau sholat 5 waktu, ya, mau menjalankan syariat-syariat yang lainnya, ajaran-ajaran agama yang lainnya, ya. Bukankah ini hikmah yang luar biasa, ya, dengan sakitnya tersebut? Coba kalau dikasih sehat terus kayak Fir'aun, ya. Jangan turun. Fir'aun niku di antara biografinya itu, Fir'aun itu nggak pernah sakit katanya, ya. Nggak pernah sakit, atau bisa dikatakan jarang tertimpa sakit. Makanya sampai mengucapkan ana rabbukumul a'la, karena kan takjub dengan kelebihan yang ada pada dirinya, ya. Kekuasaannya meluas, ya, badannya kuat, ya. Sampai Nabi Musa aja takut loh. Nabi Musa takut, padahal Nabi Musa itu termasuk nabi yang kuat, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi dengan Fir'aun takut, lari juga, ya. Ya karena memang Fir'aun juga orang yang kuat juga. Makanya Nabi itu terkadang diutus sesuai dengan kebutuhan. Kalau musuhnya kuat, ya nabinya kuat, ya, nabinya kuat, ya. Maka inilah terkadang apa yang menimpa kita dari sesuatu yang tidak mengenakan, tetap kita harus memuji Allah, karena kita belum tahu hikmahnya nanti apa yang akan kita petik, ya. Belum lagi hikmah nanti di akhirat atas musibah-musibah yang kita dapatkan, yang kita rasakan. Jauh itu lebih besar daripada hikmah yang kita saksikan di dunia. Kenapa? Karena dosa kita diampuni. Bisa jadi kita teringat nanti di akhirat terhadap dosa kita, dan kita sudah siap-siap untuk dihukum, tapi ternyata Allah ampuni dan Allah ingatkan terhadap musibah yang pernah kita rasakan di dunia. Itulah sebagai penghapus dosa kita. Maka tetaplah untuk memuji Allah SWT dalam kondisi apapun. Kalau menyenangkan, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau tidak menyenangkan musibah yang kita terima, maka tetap kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan.
Baik, kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari ayat alhamdulillahirabbil alamin, wa minha taqdimu wasfillahi bil uluhiyah, yaitu mendahulukan sifat Allah ya yang sifat uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah, dengan dibandingkan sifat rububiyahnya, yaitu kalimat alhamdulillahi. Lillahi ini sifat uluhiyah ya, sifat uluhiyah artinya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kalau sifat rububiyah ini berkaitan dengan perbuatan Allah SWT, artinya bahwasanya Allah memiliki sifat mencipta, kemudian memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Ini sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah SWT. Adapun sifat uluhiyah ini adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan hamba di dalam beribadah, bahwasanya ibadah hamba, ibadah makhluk tersebut itu harus ditujukan hanya untuk Allah SWT. Ini sifat uluhiyah. Dan sifat uluhiyah ini didahulukan, kalimat Allah didahulukan daripada Rabbul Alamin ya, alhamdulillah dulu, kemudian baru Rabbil Alamin. Wa hadza imma li anna Allah huwal ismul alam al khas bihi. Kenapa itu didahulukan sifat uluhiyahnya dengan kalimat lafzul jalalah? Karena bisa jadi kalimat Allah itu adalah karena itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama khusus yang memang disandang hanya Allah saja yang berhak menyandang nama tersebut. Walladzi tattabi'uhu jami'ul asma, dan nama tersebut itu yang seluruh nama mengikutinya. Artinya ketika kita mengetahui nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik ya, Dzul Jalali wal Ikram, itu semuanya kembalinya kepada lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nama yang ada itu mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya itu yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa imma li'anna alladhina ja'atuhum ar-rusulu yunkiruna al-uluhiyah faqat. Bisa jadi juga kenapa ini didahulukan kalimat Allah daripada Rabbul Alamin, uluhiyahnya didahulukan daripada rububiyahnya, karena orang-orang yang datang pada mereka para rasul itu mereka mengingkari dari sisi uluhiyahnya saja ya, makanya diingatkan dengan uluhiyah terlebih dahulu. Adapun rububiyah, fitrah manusia itu mengakui, sak bodoh-bodohnya menungso ya, kuwi mesti ngakoni nek alam semesta ini beserta isinya kuwi enek sing nyiptake ya, kecuali orang ateis, orang komunis enggak percaya dengan adanya Tuhan ya, enggak percaya dengan adanya Sang Pencipta, karena fitrahnya sudah rusak ya. Tapi kalau fitrah itu masih utuh, masih murni bawaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, itu pasti mengakui ya, pasti mengakui kalau alam semesta ini enggak mungkin ada dengan sendirinya ya. Menungso enek dengan sendirinya ya, ujug-ujug kok enek menungso wujud kene wis ora mungkin kok iso temoto, irunge iso ning ngisor kabeh ya. Orang yang bikin roti saja, yang satu dibentuk dengan apa itu namanya, pelan-pelan dengan cetakan, dengan kok ketika dia bentuk tahu-tahu jatuh bluk. Dadine piye? Beda ya. Sing siji di benar-benar ini sudah rencanakan ya, sudah direncanakan. Donat ini mesti bolong tengahe ya. Nah, tapi nek donat pas gawe donat jiglok bluk kok dadi iso bolong tengah ya ora mungkin. Demikian juga penciptaan alam semesta, kok tahu-tahu mabluk dadi donya sak isine. Ya mesti kok kupingnya iso selen
Enek sing ning bathuk ya, wong jenenge bahan ciptaane jiglok ngerti iki dadi menungso bayang. Ya. Rambutnya iso nang ngisor. Ya. Piye coba? Irunge kewalik-walik ya. Kok irunge kancane tiba ning ngene sijine ya. Itu kalau kejadian yang tidak direncana tanpa pencipta itu seperti itu. Ya. Makanya fitrah itu mengakui alam semesta ini yang sedemikian teraturnya ya. Matahari dengan bulan nggak bisa ketemu ya. Kalau matahari muncul bulannya delik ya. Nek matahari ini delik bulannya sing muncul ya. Demikian ya, karena memang ini ada yang mengatur, ada yang mencipta dan ada yang mengatur. Makanya yang diingkari oleh orang-orang kafir ya, yang datang kepada mereka para rasul-rasul Allah SWT itu adalah uluhiyah. Artinya manusia itu nggak mau beribadah hanya kepada Allah saja, nggak mau. Makanya diutus para rasul untuk mengingatkan itu, tidak untuk mengingatkan alam semesta ada penciptanya, enggak, karena mereka sudah paham. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Ya, itu sudah paham. Tapi kalau disuruh kamu ibadah hanya untuk Allah SWT, mau yo ibadah karo Allah, yo ngei sesajen neng perapatan, yo ngei sesajen neng gon sendang, ya, yo ngei sedekah laut, ya, yo karo ngedusi pusaka ya kenurak ciloko ya. Ya seperti itu, disuruh ibadah hanya untuk Allah nggak mau. Makanya ini didahulukan ya, penyebutan uluhiyah agar supaya manusia itu benar-benar uluhiyahnya Allah SWT itu benar-benar dijaga ya, dan dimurnikan ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Baik. Kemudian yang terakhir dari faedah dari ayat alhamdulillahirabbil alamin, wa minha yang keempat adalah umum rububiyyatillahi taala li jami'il alam ya. Keumuman rububiyahnya Allah SWT bagi seluruh alam. Artinya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur ya, yang menghidupkan, mematikan, dari sifat-sifat rububiyah yang Allah SWT miliki itu umum, itu mencakup seluruhnya ya. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah SWT, satu pun, sedetik pun gak ada ya. Bahkan kedipan mata kita itu sudah diatur Allah SWT. Kapan kita berkedip ya, di detik keberapa, per detiknya berapa kali kita berkedip, itu sudah ada hitungannya dari Allah SWT ya. Itu pengaturannya sangat-sangat detail ya. Maka kalau kita sudah sadar ini, rasa cinta itu akan ada, akan semakin besar kepada Allah SWT, dan pengagungan kepada Allah SWT semakin kuat ya. Ini ditunjukkan pada firman Allah SWT liqaulihi ta'ala al-alamin, bahwasanya semuanya alam semesta ini itu adalah di bawah pengaturan Allah SWT. Karena yang namanya alam itu segala sesuatu selain Allah SWT. Apapun itu namanya selain Allah disebut alam. Mau malaikat, mau langit, mau bumi, mau arsy ya, mau apapun itu namanya alam ya. Manusianya, hewannya dan lain sebagainya. Maka itu di bawah kepengaturan Allah SWT semuanya, tanpa terkecuali. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada tafsir ayat kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT, menambah rasa cinta kita kepada Allah SWT, dan menambah pengagungan kita kepada Allah SWT, sehingga
di dalam kita menjalankan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak setengah-setengah, ya. Karena memang Allah segalanya. Kita nggak usah takut celaan manusia, nggak usah takut celaan makhluk apapun, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya dan Allah yang mampu merubah segalanya. Celaan orang itu Allah mampu rubah dengan pujian. Demikian sebaliknya, pujian orang, pujian manusia, Allah mampu merubahnya dengan celaan. Makanya hendaknya yang kita cari adalah pujian, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya dari makhluk-makhluk yang ada, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan merubah mereka, ya. Allah yang akan menjadikan mereka ridho dengan apa yang kita perbuat, selama kita berbuat atas dasar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.